Tahukah teman-teman, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hal jumlah perokok terbanyak di dunia. Merokok tentunya sudah menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat. Namun, yang perlu kita ketahui adalah merokok memiliki dampak buruk yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada organ reproduksi. Saat ini, sudah terdapat gaya baru dalam merokok, yaitu penggunaan electric cigarette atau yang biasa disebut dengan vape. Nah, sudah tahu vape belum? Bagaimana bentuknya? Sudah ada yang mencoba? Apakah ada perbedaan dengan rokok? Apakah vape lebih aman dari rokok? Atau sebaliknya? Apakah ada efeknya terhadap organ reproduksi kita? Nah, mari kita ulas bersama. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus ketahui apa itu vape. Vape merupakan sebuah inovasi dari bentuk rokok tembakau menjadi rokok modern yang di dalamnya berisi cairan dengan berat jenis rendah yang digunakan untuk memproduksi uap dan aroma melalui transmisi penyalur supermikro. Di dalam vape terdapat beberapa tingkatan kandungan nikotin, yaitu 0 mg, 3 mg, 9 mg, hingga 24 mg yang berwujud cair dan dapat diisi ulang. Berbeda dengan rokok biasa, yang membuat vape menarik adalah aroma dan cita rasa yang variatif, jadi tidak melulu rasa tembakau. Zat yang digunakan sebagai perasa ini adalah diasetil dan asetil propionil. Pada awalnya, vape dianggap aman bagi kesehatan dibandingkan dengan rokok karena komposisinya hanya terdiri dari nikotin, air, propyl glikol, dan diasetil penambah rasa. Tidak ada tar, tembakau, atau zat-zat toksik lain yang terdapat pada rokok. Hal ini didukung oleh penelitian Laugensen yang didanai oleh produsen vape yang mengatakan bahwa vape lebih aman daripada rokok. Namun, penelitian lain yang diprakarsai oleh Food and Drug Administration di Amerika Serikat melaporkan bahwa vape mengandung tobacco spesifik nitrosamin yang bersifat toksik dan dietilen glikol yang dikenal sebagai karsinogen. Pada dasarnya, vape mengandung komponen gas dan partikel yang sangat berpotensi menimbulkan radikal bebas. Pembentukan senyawa radikal bebas yang tidak segera dinetralkan oleh sistem antioksidan endogen dapat menimbulkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif inilah yang akan menimbulkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Reaktif oksigen spesies dapat menyerang sel-sel dalam tubuh yang pada akhirnya dapat menyebabkan beberapa penyakit degeneratif seperti kanker, aterosklerosis, hipertensi, Alzheimer, dan lain-lain. Nah, apakah hanya berhenti di situ? Tentu tidak. Vape juga dapat mempengaruhi kesuburan pria. Masih nggak percaya? Begini penjelasannya. Memang betul, rokok elektrik bisa mempengaruhi kesuburan pria. Karena bahan vape juga mengandung senyawa toksik yang memicu pembentukan radikal bebas. Akibatnya, pembentukan sel sperma baik dalam jumlah maupun kualitasnya jadi berkurang. Hasil penelitian yang dipublikasikan oleh NCBI menyatakan rata-rata pria usia 19 tahun dengan kebiasaan merokok elektrik memiliki jumlah sperma lebih rendah ketimbang pria yang merokok tembakau. Tidak hanya mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma, radikal bebas di dalam rokok elektrik juga bisa mempengaruhi pembuluh darah, termasuk yang ada pada organ reproduksi. Jadi, orang yang merokok elektrik lebih berisiko mengalami impotensi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Semarang dengan menggunakan hewan coba tikus jantan galur wistar sebanyak 30 ekor. Alat yang digunakan berupa nebulizer sebagai alat pengasapan, bahan yang digunakan berupa vape, kemudian rancangan berupa the post-test only control group design. Setelah 30 hari perlakuan, kemudian tikus diterminasi dan diamati jumlah, motilitas, viabilitas, morfologi spermatozoa, serta dilakukan pengamatan histopatologi testis tikus dengan mengukur diameter dan ketebalan epitel tubulus seminiferus. Kemudian dilanjutkan uji statistik ANOVA one way dan uji lanjut LSD. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Krisdiana MSI beserta timnya mengatakan bahwa vape berbahaya bagi tubuh. Sebagai contoh, kualitas spermatozoa hewan coba yang terpapar vape dalam dosis 9 mg
menunjukkan penurunan jumlah spermatozoa menjadi 9,93 juta per mili. Motilitas spermatozoa berada pada jumlah 30%, viabilitasnya adalah 65%, serta pada morfologi hanya didapatkan 69,67% sperma normal. Selain itu, paparan asap vape juga menyebabkan kerusakan histopatologi organ testis. Kerusakan organ testis ditunjukkan dengan peluruhan sel spermatogenik yang menyebabkan pengurangan jumlah sel, sehingga berpengaruh terhadap diameter dan ketebalan tubulus seminiferus. Pada dosis vape 9 mg menunjukkan pengecilan diameter dan ketebalan dibandingkan dengan kelompok kontrol normal, yaitu diameter tubulus seminiferus 305,67 mikron dan ketebalan epitel tubulus seminiferus 79,74 mikron. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vape mengandung nikotin dengan berbagai dosis, diantaranya 3 mg, 6 mg, 9 mg, dan seterusnya. Mengkonsumsi vape dapat menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa. Mengkonsumsi vape dapat menyebabkan kerusakan histologi organ testis. Nah, sampai di sini masih berpikir vape itu aman?